Ya, assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Sehat selalu ya, Pak Ibu. Iya, Ya. alhamdulillah ya. Dari mana Bu ini Pak? Tadi dari Weru, Bu, terus ini kita di Wilen ya Pak ya. ya di Wilen. Mm-mm. Nah ini Pak, yang menarik ini kan Pak Dokter Burhan ini punya Yayasan Waladun Solihun ya Pak ya. Kalau boleh tahu terkait yayasan ini sebenarnya gimana dan tujuannya seperti apa sih Pak Burhan? Oh ya, sebenarnya asal usul Yayasan Waladun Solihun ini adalah kami kan merantau di Yogyakarta ya, untuk menimba ilmu, mencari pengalaman hidup di Yogyakarta dan pengen membangun desa kami. Kebetulan saya dan istri saya ini adalah satu kampung, satu desa. Jadi kita pengen kembali ke kampung halaman kami untuk membangun desa, namanya Desa Wonosari, Karanganyar, Weru, Sukoharjo. Gitu ya Pak ya. Ya, Ini udah berlangsung lama ya Pak ya? sudah berlangsung lama, mungkin antara di atas 10 tahun. Oh di atas 10 tahun. 2008. 2009 ya Pak Ya, ya. 2008 2009. Terus sebenarnya Pak untuk Yayasan Waladun Solihun ini membawai di bidang apa saja Pak? Sebenarnya Yayasan Waladun Solihun ini membawa bidang pendidikan dan sosial. Jadi kita bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Oh gitu ya. Kalau untuk pendidikannya apa Pak? Seputar apa? Untuk pendidikannya itu ada PAUD, Mm-mm, TKIT, mm-mm, SDIT, mm-mm, ya namanya Waladun Solihun. mm-mm, Kemudian kita kembangkan ke Madrasah Diniyah Al-Madinah, mm-mm, ditambah sekolah ibu Al-Wais namanya, mm-mm, dan pesantren masyarakat mm-mm, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. mm-mm. Kalau pesantren masyarakatnya termasuk yang sekolah ibu itu adalah pendidikan tahsin Al-Quran dan kewirausahaan. Oh gitu ya Pak ya. Emang giat seperti apa yang membuat Pak Dokter sendiri memiliki niatan membuat pendidikan seperti ini Pak untuk sosial kemasyarakatan Pak? Kami punya 3 visi misi ya. Mm-mm. Yang pertama itu membantu pemerintah mencerdaskan bangsa. Mm-mm. Yang kedua, membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Mm-mm. Dan yang ketiga, membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Oh gitu ya. Jadi 3 visi misi ini alhamdulillah sudah kami kerjakan semua, dari pendidikan ya, dari PAUD, TKIT, SDIT, kemudian yang non formal ya sekolah ibu, Mm-mm. kemudian pesantren masyarakat. Mm-mm. Kemudian kalau yang apa istilahnya menciptakan lapangan pekerjaan, itu kami mendirikan konveksi ya. Jadi banyak di antara masyarakat yang bekerja di tempat kami di konveksi. Juga kami memberikan fasilitas kepada ibu-ibu yang ada di sana dengan sekolah ibu. Jadi selain mereka itu belajar wirausaha, mereka juga belajar agama, yaitu mengaji Al-Quran. Dan kita memberikan bekal motivasi atau training kepada ibu-ibu di kewirausahaan. Oh gitu ya Pak ya. Terus kalau boleh tahu Pak Dingdir ini untuk sekolah ibu sendiri juga ini Pak ya, mau ada rencana wisuda juga ya Pak ya? Iya. Ternyata ada wisudanya juga ya Pak Iya, ya? jadi sekolah ibu ini memasuki tahun yang kelima. Mm-mm. Sekolah ibu itu adalah belajar tahsin dan tahsin dan wirausaha. Jadi belajar tahsin Al-Quran dan kewirausahaan. Kemudian belajarnya ini sampai mati Mas. Kita menggunakan program belajar sampai mati, tapi metode yang kita gunakan metode kibar. Kibar. Semisal metode ikro, tapi yang untuk dewasa, namanya metode kibar. Jadi metode kibar ini diajarkan kepada ibu-ibu ya, demikian juga bapak-bapak, tapi lebih fokus ke ibu-ibu. Itu setiap hari Ahad, hari Minggu, itu jam 12:30 sampai jam 3. Jadi sesi pertama itu kita belajar ngaji bersama-sama ya. Kemudian nanti sesi kedua itu dibagi kepada 5 kelas sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ada yang belajar Quran, ada yang hafalan Quran, ada yang memperbaiki bacaan Quran, begitu. Begitu ya. Ya. Kalau ini bisa tak katakan peserta apa murid Pak, ini berapa? Katakan peserta apa murid Pak, ini berapa murid Pak? Kalau kita nyebutnya biasanya mahasiswi. Oh mahasiswi. Iya, sekolahnya itu pesertanya ibu-ibu semuanya. Kita sebut biasanya apa ya, biar mereka semangat belajar, kita sebut mahasiswi. Jadi nanti tuh belajar metode kibarnya itu hanya kira-kira mungkin antara setengah tahun sampai 1 tahun lah. Setelah itu, setelah di wisuda itu bukannya selesai belajar Mas, malah baru mulai belajar. Oh gitu ya. Belajarnya sampai mati. Oh Ya, gitu. Kalau belum meninggal ya masih terus belajar di situ. Jadi tidak ada lulusnya. Oh gitu ya. Gitu. Kalau wisuda ini dilakukan setiap berapa tahun Mbak ini? Ini 1 tahun sekali. 1 tahun Ya, sekali. jadi setiap program kelas itu selesai, ya satu kelas itu program belajar Qurannya selesai dengan metode kibar ini, kemudian kita kita wisuda. Nah,
setelah wisuda baru belajar Al-Quran yang sesungguhnya gitu. Oh gitu ya Pak ya, Masya Allah. Berarti emang kalau di sekolah ibu ini lebih ke apa Pak? Mungkin ke sisi keilmuannya atau ke juga digabungkan dengan wirausaha juga Pak dokter? Kalau di sekolah itu sesuai dengan tagline kami ya, belajar tahsin dan wirausaha. Jadi sebenarnya belajar tahsinnya itu dalam 1 bulan itu 3 kali, belajar wirausahanya 1 kali. Ya cuman kemarin itu karena kendala itu Mas, kendala pandemi itu, jadi mungkin proses belajarnya sedikit bergeser. Tapi aslinya gitu. Dalam 1 bulan itu 1 kali kewirausahaan, 3 kali atau 4 kalinya adalah belajar Al-Quran. Oh gitu ya. Dan ini emang Pak ya, di satu tempat juga Pak ya, di center itu tadi ya? Ya alhamdulillah sekarang buka untuk sekolah ibu 2 Mas, kampus 2. Di mana yaitu Pak? di Karangtengah, Waru Sukoharjo. Kira-kira 4 kilo dari sekolah ibu yang pusat. Berapa yang ikut Pak, yang mahasiswa Kalau yang untuk yang kampus 1 itu ada kira-kira 80 ya. Oh 80 mahasiswi. Kalau yang kampus 2 berapa ya? Ya, sekitar gitu juga, antara 70-80 juga. Oke, berarti udah luar biasa ya Pak ya? Karena tiap hari bertambah. Iya, jadi kita membuka pendaftaran setiap hari. Tidak gitu ya. dibatasi usia, tidak dibatasi waktu. Kapan saja mau ikut bergabung dengan kami, silakan. Maka bagi pemirsa semua, kalau misalnya pengen bergabung dengan sekolah ibu, ya bisa monggo juga, silakan. Pak, ya? Tidak hanya dari Weru Mas, dari Tawangsari ada, dari Semin Gunung Kidul ada, dari Cawas Klaten juga ada. Oh gitu ya Pak ya. Emang ini gratis ya Pak ya buat ini ya? Sebenarnya gratis, cuma kita ada ikatannya untuk SPP atau infak itu ya 5.000-an lah. Oh gitu ya. 3.000 3.000 ya. Berarti untuk 3.000. semampunya ya Pak Iya, ya. sekedar untuk apa ya, ikatan mereka biar nanti belajarnya itu sungguh-sungguh itu aja. Dan itu nanti juga kembali kepada lagi ya mereka, Pak ya, iya. untuk apa itu? Jadi untuk kegiatan Infak itu ya. kemasyarakatan, kewirausahaan diambilkan dari uang. Oh gitu ya. Emang mungkin dari pihak yayasan nggak mengambil, cuma itu nanti diputar lagi Iya, buat diputar lagi untuk kegiatan kegiatan sosial lagi. sekolah ibu juga. Oh gitu ya. Ya, sebagian untuk ustadzahnya Iya. Yang mengajar itu karena ya. ustadzahnya kan jauh. Ya, Jadi gitu. berbeda. Oh gitu ya, luar biasa. Sempat nggak Pak Dokter sama Ibu ada kendala dalam pengembangan yayasan ini Pak, atau sekolah ibu? Mungkin kan karena terpaut dengan usia juga nih Pak Dokter, mungkin agak rasa gimana, susah dalam mengajar atau bagaimana? Sempat nggak? Kalau ibu-ibu itu ya karena kegiatannya itu sepekan sekali, sebenarnya dari satu sisi menyenangkan juga sih Mas. Dan kita ambil waktunya itu habis zuhur, karena ibu-ibu itu walaupun hari Ahad Minggu gitu kan tetap mereka bekerja. Sibuk terus ya, ada Pak. yang ke sawah, ada yang ke pasar gitu ya. Jadi memang sengaja kita ambil waktunya itu habis zuhur. Kalau habis zuhur itu kan mereka paginya mungkin ada kerja bakti, ada ke sawah, ada mereka ke pasar. Nanti waktu itu tidak mengganggu aktivitas gitu ya Mi, jadinya. Kita ambilkan waktu siang. Oh gitu ya. Ini juga rencana mau ada wisuda Pak, tanggal berapa Pak Dokter? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 Malam ya. 8 Oktober. Itu insya Allah wisuda yang kelima, tahun yang kelima Mas. Kelima ya. Jadi ini wisuda kelulusan kibar. Jadi besok ada lagi, kalau ini kan sudah selesai, ada yang sudah hafalan 1 juz. Ya. Jadi nanti kita uji. Habis itu kita wisuda 1 juz. Ya, 1 gitu. juz hafal, maksudnya nggak membaca. Ini insya Allah kita wisuda. Ya, jadi nanti wisudanya itu wisuda selesai program belajar kibar. Setelah itu berlanjut ke program yang hafalan Al-Quran. Jadi sudah mulai ada yang juz 30 selesai Mas. Nanti kalau satu kelas sudah selesai, insya Allah kita ada wisuda lagi. Jadi kalau memang mereka tahapannya itu dilewati, ya tidak hanya sekali wisuda, bisa beberapa kali wisuda sesuai dengan tahapan dan program-program. Oh gitu ya. Dan ini memang ini udah lama ya Pak ya, kegiatan dari Pak Dokter ini udah lama sekali. Tahun kelima yang Tahun sekolah ibu. kelima, sekolah ibu, Tahun ya. kelima. Rencana apa mau bikin nih Pak Dokter sama Ibu, mungkin dari SMP IT atau bahkan sampai ke jenjang berikutnya, rencana apa ada Ya, ke situ? jadi sebenarnya kan kita sudah ada SDIT ya, ini tahun keempat, namanya SDIT Waladun Solikun tahun keempat. Dan sebenarnya kan kita jenjang SDIT ini karena memfasilitasi dari lulusan TKIT kita. Kan TKIT kita itu per tahun itu meluluskan 60 sampai 80. Lumayan ya. Kemudian kita itu membuat sekolah SDIT Waladun Solikun itu karena ada permintaan dari wali murid gitu ya. Jadi kalau ada SDIT-nya sekalian bagus. Dan kita sebenarnya tidak mengambil dari alumni lain pun cukup Pak, cukup alumni dari Waladun Solikun ini cukup ya. Tapi memfasilitasi kepada masyarakat semua ya, silakan yang pengen belajar di tempat kami ya, yang mau persilakan. Tapi sebenarnya kami lebih fokus untuk menyambung pendidikan dari TKIT Waladun Solikun lulus ke SDIT Waladun Oh Solikun. gitu ya.